Nah, menariknya lagi, ternyata argumen teleologis ini sudah banyak mendapatkan kritik, baik itu kritik dari orang-orang ateis maupun dari orang-orang teis sendiri atau orang yang beragama. Kritiknya gimana? Jadi salah satu kritik yang mereka fokuskan adalah satu, argumen ini seolah-olah memberikan kesan bahwa Tuhan itu butuh pada tujuan. Jadi argumen ini mendapatkan kritik tajam dari mereka, yaitu argumen ini seolah-olah menyiratkan atau memberikan kesan bahwasanya Tuhan itu butuh tujuan. Nah, kemudian dijawab sama para teolog muslim. Jawabannya sederhana aja gitu kan. Karena Tuhan ini maha sempurna dan maha segalanya, tidak mungkin Tuhan butuh tujuan tertentu ketika menciptakan alam semesta. Maksudnya tujuan itu tidak berpulang atau tidak kembali kepada pencipta, tapi kepada penciptaannya gitu. Jadi teolog muslim menjawab seperti ini. Kendati pun di sana ada tujuan, tapi tujuan itu tidak berpulang kepada Tuhan, melainkan berpulang pada apa yang Dia ciptakan. Jadi kalau tadi kritiknya itu menyudutkan Tuhan, bahwa Tuhan tuh ketika menciptakan butuh tujuan. Nah, teolog muslim membantah, ya enggak, Tuhan itu menciptakan tujuannya bukan kembali ke Dia, tapi kembali ke apa yang Dia ciptakan. Nah, kemudian penulis memberikan sebuah contoh dirinya sendiri gitu kan. Jadi penulis memberikan contoh bahwasanya penulis ini sekolah di Al-Azhar dan tahun 2012, sejak tahun 2012, dan masih bertahan sampai sekarang. Kemudian kalau ada yang bertanya, apakah penulis punya tujuan di balik proses pembelajaran yang saya tempuh itu, gitu kata dia. Jawabannya sudah pasti ada gitu kan. Ngapain ke jauh-jauh sekolah di Al-Azhar kalau nggak punya tujuan gitu kan. Misalnya penulis ingin sekolah atau ingin kuliah supaya bisa memberikan manfaat yang lebih luas kepada masyarakat gitu. Atau ingin mendapatkan ijazah dari Al-Azhar supaya nanti bisa mengajar di kampus-kampus impian penulis gitu. Yang pasti penulis ketika sudah berniat untuk kuliah atau sekolah di Al-Azhar pasti punya tujuan tertentu gitu. Dan itu ciri khas dari makhluk, pasti punya tujuan tertentu ketika dia sudah memiliki sebuah keinginan gitu kan. Tujuan itu tadi itu hanya terjadi di makhluk dan itu tidak terjadi pada Allah atau tidak terjadi bagi Allah SWT. Kenapa? Karena Allah tidak butuh tujuan. Dia sudah maha segalanya, maha kaya, maha agung, maha kuasa, maha segalanya lah gitu kan. Artinya Tuhan ini kan sosok yang sangat maha gitu kan. Semuanya Dia kuasai gitu. Artinya ketika Dia menciptakan nggak butuh tujuan tertentu dong gitu. Tujuannya untuk yang lain, bukan untuk Dia gitu, untuk penciptaannya. Sehingga tujuan itu tidak serta-merta menyempurnakan perbuatan Tuhan. Tapi kalau bagi manusia, tujuan itu serta-merta adalah untuk menyempurnakan keinginan dia atau untuk menyempurnakan perbuatan dia. Jadi di paragraf terakhir penulis memberikan statement yang sangat bagus, saya bacakan aja. Jadi keteraturan, keindahan, dan keagungan alam semesta ini menjadi bukti bahwa ia diciptakan dengan adanya tujuan. Tidak mungkin kita mengingkari itu gitu kan. Barang-barang yang berukuran kecil seperti handphone saja kita yakini keberadaan tujuan di balik pembuatannya. Masa alam semesta yang luas seperti ini tidak ada tujuannya gitu kan. Tujuan itu ada dan pasti ada gitu kan. Tapi tidak kembali atau tidak berpulang kepada penciptanya. Alam semesta ini diciptakan sesuai dengan kebutuhan umat manusia. Ia diciptakan dengan tujuan antara lain untuk memudahkan umat manusia dalam menjalani kehidupannya. Dan kalau kita meyakini adanya tujuan itu,
maka konsekuensinya kita akan meyakini keberadaan Sang Pencipta, dan pencipta itu dialah Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu lor, review singkat dari judul ini. Intinya argumen ini argumen yang berdasarkan pada tujuan gitu kan, teleologis. Baik, karena sudah agak panjang, saya cukupkan di sini saja. Kalau Anda menyukai video ini, jangan lupa like, subscribe, dan share kepada teman-teman Anda supaya bisa mendapatkan manfaat dari video ini gitu kan. Nanti di video berikutnya kita akan membahas argumen terakhir ya, yaitu argumen pergerakan. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.